Aduh, buang angin terus, wudhu lagi, buang angin lagi. Itu kayak orang sebenarnya suka ngerasain gak sih kadang-kadang ya, perasaan nih buang angin gak ya? Aduh kayaknya enggak wudhu lagi deh, atau sholat aja deh. Kalau cuma perasaan itu batal apa enggak Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, Terima kasih silakan. banyak Mas Soni. Izin Habib dan Ustaz Sam. Sepatu baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sudah berada di pertengahan ataupun 10 kedua di bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, begitu pula Sa'ban hingga kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita membahas fikih tentang perihal tentang wudhu. Batal nggak wudhu kita? Ini menarik sekali karena yang membatalkan wudhu sebagaimana dikiaskan kalau layaknya kentut. Ya. Jadi hukumnya membatalkan wudhu. Karena dalam pandangan beliau segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik yang lumrah maupun yang tidak lumrah. Kan kadang kala kan macam-macam kan? Yang tertahan. Pertanyaannya, gimana kalau cuma perasaan? Kalau cuma perasaan dan yakin itu tidak keluar, aman. Batasannya gimana? Batasannya ada 2. Apa batasannya? Yang pertama ada suara. Enggak ada suara. Yang kedua, ada bau. Biasanya bau terus ya. Jadi perasaan itu untuk mencari ini kentut atau tidak ya? Enggak yakin kentut, gitu. Jadi patokannya 2. Ada suara. Ada suara. Ada bau. Berarti kalau nggak ada itu? Enggak. Karena setan itu kadang-kala mempermainkan supaya kita merasa buang angin padahal tidak. Oh jadi nggak cuma perasaan aja ya ada patokannya. Sama seperti halnya perasaan sayang, tapi cuma perasaan aja gitu ya. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Pagi ini pembahasannya bagus banget dan penting banget ya untuk jamaah yang ada di rumah juga ya. Habib Muhammad Syahab. Siap. Kalau Agak dipa. Oh tahu ya. Oh Habib kan orang Palembang ya? Iya. Tetangga lah. Tetangga ya. Bib, kalau makan Bib. Makan wudhunya batal gak? Apa harus makannya diulang? Kok makannya diulang? Wudhunya diulang atau cukup kumur-kumur aja Bib? Baik siap. Mohon penjelasannya Habib. Intinya habis makan kenyang. Ya pastinya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Orang berwudu namanya mutawaddi. Mutawaddi itu orang yang berwudu. Dan di antara tadi sudah dijawab sama guru kita Ustadz Maulana, di antaranya yang keluar daripada kubul atau dubur. Nah pertanyaannya, kalau habis berwudu, banyak sih yang bertanya. Kalau habis berwudu makan, apakah makan itu membatalkan wudu? Maka dalam kitab Al-Imam Nawawi, madhabuna, beliau mengatakan dari madhab kami tentu Al-Imam Syafi'i, mengatakan orang yang makan minal makulat. Jadi kita garis bawahi dulu, minal makulat dari makanan apapun, baik dengan makanan atau minuman. Baik makanan yang dibakar dengan api atau makanan yang tidak dibakar dengan api. Misal buah-buahan atau yang direbus atau yang digoreng atau yang dipanggang. Maka hukumnya semua madhab dulu pertama. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Maliki, dalam madhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, la yantagidul wudu minal ma'kulat. Artinya tidak membatalkan wudu baik dengan makanan
atau dengan minuman. Baik makanan itu dibakar dengan api atau tidak dibakar dengan api. Bahkan ada pertanyaan, memang dikatakan, Nabi mengatakan selain onta yang dibakar atau yang dimasak itu bisa membatalkan wudhu. Tapi semua pendapat seperti pendapat Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman ibn Affan, itu mengatakan tidak membatalkan wudhu dengan segala macam makanan apapun. Bahkan Ibnu Abbas ya, tidak membatalkan wudhu. Bahkan riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha pun tidak membatalkan wudhu ketika makan atau minum. Tapi adabnya nih, apabila kita sudah berwudhu, ibu-ibu dan semua yang di rumah, apabila sudah berwudhu, maka ketika makan berusahalah ketika ingin sholat berkumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya jangan pakai sirup. Sama aja ya? Sama aja. Kumur-kumurnya dibuang apa ditelan lagi? Dibuang boleh, ditelan boleh. Kalau itu air minum ya kita telan. Kalau memang air keran ya kita buang. Berarti tidak membatalkan ya? Yang Tidak membatalkan wudhu ini kalam yang sahih dan mu'tamad dan indal ulama. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita ya. Yang penting adalah jangan wudhu sambil makan. Itu nggak bisa keselak, iya pastinya. Ustaz Syam. Apa sih? Makin tampan aja udah lama gak ketemu. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Mas Sony. Sebenarnya keutamaan wudhu apa sih? Oh. Banyak orang yang anggap ya udah cuma bersih najis doang atau ya udah mau sholat ya wudhu gitu. Selain mengangkat hadas kecil gitu ya. Iya. Baik. Apa Ustaz? Silakan Ustaz. Saudara-saudara tabe guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat ini mengandung perintah daripada untuk membersihkan dan juga berwudu, dan ada 4 di sini dan ditambah 2 dari hadis baginda Nabi SAW. Jikalau ditanyakan tentang keutamaan berwudu selain daripada mengangkat hadas kecil, maka jawabannya yang pertama, Nabi SAW setiap kali habis berwudu Nabi senantiasa tersenyum. Ketika Nabi tersenyum maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?
Nabi SAW menjawab, karena ketika saya selesai berwudu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitakan bahwasanya setiap air yang jatuh dan air yang membasuh dari bagian tubuh umatku, maka itu sebagai penghapus dosa mereka. Maka aku sangat senang sekali, aku tersenyum mendengar kabar itu daripada Jibril alaihissalam. Berarti keutamaan selain membersihkan, yakni wudu itu mengangkat dosa, membersihkan dosa seseorang. Yang kedua, Nabi SAW pernah ditanyakan untuk bagaimana cara Nabi SAW menandai umatnya nanti di hari kiamat. Maka Nabi SAW akan melihat daripada cahaya yang ada pada bagian tubuhnya. Dan cahaya tersebut berasal dari mana? Berasal daripada air wudhu. Maka ada sahabat ketika mencuci tangan sampai siku, dia melebihkan sampai ketiaknya. Pas ditanya, kenapa engkau melebihkan sampai situ? Kata sahabat ini, saya ingin nanti saya berbeda dengan yang lain karena yang paling banyak cahayanya karena sampai di atas sini. Masya Allah. Jadi ada cahaya, ada ampunan dosa dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan keutamanya adalah menghapuskan dosa itu paling penting Betul, juga ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di studio, nanti aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Siap-siap ya di segmen selanjutnya. Tapi sekarang ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Aku bacain dulu ya. Dari Instagram @fadilahsukai. Assalamualaikum Ustadz. Saya suka emosi kalau wudhu Ustadz. Wudhu kok emosi? Kenapa? Kenapa sih tuh emosi kalau berwudu? Dia ini ada lanjutannya. Dia emosi karena wudhunya, kerannya saya air panasnya lupa dimatiin. Air panasnya Ustadz, jadi pas wudhu kena air panas gitu. Ya ampun, Pastikan dulu. Makanya kalau mau nyalain kerannya dipastiin dulu. Baru dicoba-coba, baru dirasakan. Biasanya kalau panas itu diarahkan ke kiri. Iya. Kalau yang dingin ke kanan. Mungkin subuh ngantuk kali, dia kayak gitu. Ya udah jamaah. Untung tidak langsung dipakai, langsung dibuka. Melepuh nanti ya. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Siapa sih orangnya? Siapa sih orangnya? Fadilah Ya Allah. Sukai katanya namanya.